Sempat sakit dan syok berat lantaran Virgon Tambunan dihujat satu Indonesia, kini Eva Manurung berani pasang badan membela putranya itu. Seabrek fakta mengejutkan pun diumbar oleh mantan penyanyi rohani di era 80-an ini. Eva meradang panjang, menuding Inara Rusli sengaja memanfaatkan kebucinan Virgon untuk memuaskan ego pribadinya. Lantas seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Eva Manurung saat menjelek-jelekan Inara? Benarkah demi menyelamatkan Virgon, Eva merapat ke kubu Tenri Anissa yang bernafsu memenjarakan Inara? Berbeda dengan Inara, Inga Anugrah, istri Ari Wibowo, dibuat panas karena dirinya lah yang dituding selingkuh oleh Ari. Mengapa Inge merasa difitnah oleh pria yang telah mendampinginya selama 17 tahun? Adakah intrik rumah tangga yang dilancarkan Ari untuk memuluskan niatnya menjadi seorang duda? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Di industri hiburan, pasangan Virgon Tambunan dan Inara Idola Rusli memang tergolong pasangan langka. Banyak yang bucin pada pasangannya, tapi seolah cuma Virgon yang mampu menggambarkan arti dan sosok Inara bagi dirinya dalam sebuah lagu. Tembang romantis berjudul Bukti menjadi pembuktian cinta Virgon yang begitu besar kepada Inara. Tapi siapa sangka cinta Virgon itu tak bertahan lama, bahkan cepat luntur, tak seperti ekspektasi publik terlebih lagi penggemarnya. Kepada ibundanya, Mami Eva Manurung, Virgon curhat bahwa selama 8 tahun pernikahannya dirinya tidak bisa hidup tenang seperti saat masih bujang. Virgon tertekan karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri sejak menjadi suami Inara. Setelah semua orang menghujat anak saya, setelah semua adanya seperti ini, gimana aku mau bicara? Kalau seperti dia bilang lagu Bukti, ya itu menjadi salah satu pembuktian bahwa anak saya mencintai dia loh. Dia gaungkan lewat syair, seluruh dunia tahu bahwa dia. Tapi kalau hati anak saya sekarang pun bergeser, kamu harus introspeksi diri. Kenapa? Ada apa di balik ini? Kan harusnya seperti itu. Masih suka sindir nggak sih Kak sama mertua mungkin? Nanti lihat aja hasilnya, sorry ya. Masih disindir sama mertua nggak sih Kak? Mungkin Kak? Gimana Kak pertimbangannya? Menjerahkan papanya anak-anak. Gimana Sudah ada komisi ya? komunikasi belum sama untuk isu dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang. Dalam video permintaan maafnya, Virgon memang tidak menjelaskan kapan rasa cintanya terhadap Inara hilang seolah tanpa bekas. Tapi dari penuturan Mami Eva, pernikahan Virgon dan Inara yang dibungkus itikat hijrah di antara keduanya seolah kamuflase untuk menutupi cekcok berkepanjangan di antara keduanya. Bahkan abang Inara yang dulu sempat menantang Virgon untuk mempelajari Islam, disebut Mami Eva pernah menganjurkan Virgon untuk melakukan poligami. Mungkinkah sang abang ipar menganjurkan Virgon berpoligami? Karena tahu Virgon seorang petualang cinta. Benarkah wanita yang dianjurkan menjadi istri muda Virgon adalah Tenri Anissa? Dia datang, dikunci pintu sama istrinya. Aku bilang kan gitu, ada Virgon di luar. Nggak bisa, orang dikunci, kantongin kuncinya. Gimana sih perasaan saya sebagai orang tua? Kalau lo mau bener-bener, memang dia kan bilang, yang jam berapa kamu nanti pulang? Nanti habis ini sholat bareng ya. Iya, kata Virgon. Masa katanya, habis itu kan, malam itu kan Mami yang terakhir ribut sama Virgon. Saya nggak ribut. Saya cuma tanya anak saya terbeban, saya tanya. Aduh Mami ngapain sih? Gitu kan, nggak begitu-begitu nak. Ngomong aja, kalau memang ini ngomong ini. Kan kamu sekarang udah muslim. Kalaupun mau nikah kan boleh. Di muslim kan boleh nikah. Tapi mungkin ada persetujuannya kan gitu. Saya bilang kan, siapa yang mau nikah Mami? Nggak enak soalnya ngomong mau nikah. Nggak ada aku mau nikah. Justru abangnya yang ngomong ke Virgon. Gon, lu daripada jajan-jajan sono jajan sini, banyak penyakit.
nikah aja, cari istri lagi. Itu dipecadain sama Virgon ke Ina. Ngamuk. Itu bukan bercanda, abangnya serius ngomong kayak begitu. Menurut, karena kan Ina selalu ngomong ya ini begini kita nggak tahu lah laporan apa ininya dia lah itu kan gitu. Nah aku bilang emang betul kamu mau nikah? Yang ngomong siapa Mi? Kata Virgon. Aku kan cuma bercanda Mi ngomong kayak begitu. Orang itu juga atas omongannya si abangnya kata gitu kan. Oh gitu nak. Aku pulang. Pas pulang dia pulang. Virgon gak lama pulang juga. Kunci dikantongin gak dibuka. 2 hari. Aku hari pertama Virgon gak boleh pulang. Aku udah sakit hati tuh. Aku pulang. Pulang aku. Kalau dari statement yang disampaikan, ini sebuah kulminasi, puncak ya tadi saya ibaratkan dengan balon yang sepertinya bukan baru sekarang terjadi. Jadi kumpulan dari rasa tidak nyaman, bisa kekecewaan, bisa kemarahan, bisa kesedihan, bisa rasa sakit hati, nggak tahu apa itu ya secara pasti. Ini sudah dikumpulin dari waktu yang cukup lama. Dan biasanya dengan waktu yang lama ini kan orang memberikan toleransi ya di rentang waktu ini. Nah masalahnya cuma satu, tidak ada orang yang paham kapan rentang toleransinya ini expired gitu ya. Konflik Inara, Virgon, dan Tenri yang menyeret keluarga besar masing-masing tengah diproses oleh pihak yang berwajib. Publik dan netizen sebagai penonton merasa miris melihat mereka berusaha saling menjatuhkan di matras hukum tanpa memikirkan psikologis anak-anak Virgon dan Inara sendiri. Kemarin Inara menjalani BAP atas laporan dugaan perzinahan yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya 6 Mei lalu. Hari ini dijadwalkan Mbak Inaranya diminta keterangan terkait laporan polisi yang pernah dibuat oleh Mbak Inara pada tanggal 6 Mei 2023 atas perkara dugaan perzinahan. Iya makanya Mbak jangan. Dipanjat. Proses ya. Tapi kenapa akhirnya ngelaporin sih nak? Kak Inara. Ya sedikit dong. Kak Inara gimana BAP-nya? BAP-nya gimana Kak? Gimana BAP-nya Kak Inara? Kak Inara tadi gimana BAP-nya Kak? Oke. Sudah ada beberapa ya. Bukti-bukti tertulis. Masih tahap ada. awal ini. Ya. Bukti tertulis ada, kemudian screenshot ya. Kemudian ada forward dari WA, banyak sekali. Jadi maksudnya nggak ada pintu damai buat Virgon ya, walaupun nantinya kedepannya akan ada permintaan maaf dari Virgon dong? Ya kita lihat dulu proses hukumnya kalau berjalan. Selain berseteru dengan Virgon di ranah hukum pidana, Inara juga bakal duduk di kursi panas pengadilan agama sebagai tergugat cerai talak. Virgon yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan biduk pernikahannya dengan Inara seolah ingin membebaskan belenggu yang 8 tahun melilitnya. Kita orang tua apapun untuk anak kan gitu. Yang saya paling sedih, dia beli gitar kemarin. Terus kata Virgon, Mas, gue cicil aja 5 kali ya. Oh ya nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa ini. Itu diungkit. Lu beli gitar begini, anu. Tahu ya, selama COVID, Virgon kan nggak ada uang masuk, nggak ada pemasukan. Virgon tuh jual gitar loh untuk makan. Kalau nggak ada supportnya, harusnya Ina kau ya inget, harusnya kau jadi marketing. Biar kau tahu, bukan seperti ini caramu. Mau aku bongkar semua di sini. Biar kau malu. Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan. Itu kan sensitif ya, perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja. Suami pencari nafkah tunggal. Tapi kan sebagai suami istri yang
seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya. Gara-gara isu perselingkuhan, warga Plus 62 ramai memperbincangkan. Hal serupa juga terjadi pada proses perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Sama seperti Virgon, Ari juga menjadi pihak penggugat. Bedanya, Ari yang menuding istrinya berselingkuh dengan pria idaman lain. Kabarnya Ari mencurigai Inge menjalin hubungan terlarang dengan seorang instruktur fitness di sebuah pusat kebugaran di Jakarta Barat. Hanya saja, meski nama baiknya seolah dicemarkan oleh laki-laki yang sudah 17 tahun mendampinginya, Inge berusaha untuk tetap menjaga harkat martabat suaminya di muka publik. Itu boleh cek sama Mas Arinya dong, bukan sama saya. Kubu mengenai pihak ketiga ini juga kita baru mendengar muncul dalam statement di konferensi pers. Mengapa saya katakan tidak ada? Karena memang di dalam gugatan itu tidak pernah ada satu pernyataan bahwa ada pihak ketiga. Yang ada di dalam itu adalah ketidakcocokan yang terjadi sejak tahun 2020. Lalu setelah saya konfirmasi kepada Bu Inge, benar nggak tidak cocok? Inge mengatakan benar. Bahkan dia menambahkan, Pak, kami tidak cocok itu bukan 2020. Sebelumnya, 2018 sudah tidak cocok lagi. Ya, bagaimanapun juga Inge beranggapan Ari adalah ayah dari anak-anaknya yang nama baiknya harus tetap ia jaga. Inge mempersilahkan Ari untuk membuktikan perselingkuhan itu di persidangan. Akan tetapi melalui kuasa hukum Inge, jika Ari terus menyeret pihak ketiga ke dalam pusaran konflik dan mengkambing hitamkan Inge atas kegagalannya menjadi kepala keluarga, Inge juga siap menempuh jalur hukum. Karena saya yakin tidak akan bisa membuktikan itu. Karena begini, kalau seseorang bisa membuktikan maaf ini ada pihak ketiga, artinya melibatkan pihak ketiga tentu ada konsekuensi hukumnya. Bisa pencemaran, bisa dituntut balik. Kan itu sangat berisiko. Misalnya dia mengatakan bahwa Inge berselingkuh dengan si A. Seandainya si A itu punya istri, kan menimbulkan konflik. Gitu? Artinya membawa pihak ketiga untuk masuk dalam sengketa mereka. Bisa nggak dia pertanggungjawabkan? Saya yakin tidak bisa. Karena tidak gampang itu. 7 Juli mendatang, sedianya Ari dan Inge akan merayakan Sweet 17 pernikahan mereka. Sayangnya, sebelum momen historis itu tiba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memutuskan perceraian mereka. Tanggal 15 Mei mendatang, pihak Ari dan Inge memang akan bertemu di sidang cerai yang beragendakan mendengarkan materi pokok yang digugat Ari pasca mediasi berujung buntu. Lantas, apakah Inge masih berharap bisa rujuk dengan ayah dari kedua anaknya itu? Makanya tanggal 15 datang, jadi bisa cepat beres mediasinya. Cukup sekali gitu ya. Belum, masih mediasi. Pembuktian itu nanti dengan majelis hakim. Ini hakim mediator itu hanya mau mendengar apakah masih bisa rujuk kembali. Kalau memang tidak bisa, hakim mediator akan membuat keterangan pernyataan bahwa mediasinya gagal. Besok 15 ya? Oh ya, tanggal 15 mediasi. Merci. Untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita.